إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته بأن الله يزيد درجاته في الجنة ويرضانا بأسراره وأنواره وعظامته ودنيا وآخرة ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأرض Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi ta'atihi wa nahana 'anil sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ghafirud dzunubi wal khati'at. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh hadhihi ummati ila 'adl wa qarabah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fi sabilillah wa nalu 'ala darajat. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tawakkalu wa hasuna amalu. Profesor bisa riwayat sendiri ambil makhluk dan tulisan yang kamu kawin dan maaf. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masyarakat pada subuh, yang belum hormati, yang sama-sama insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang selalu tidak lupa kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita disehatkan badan, kemudian diberikan kemauan, dan alhamdulillah kita telah bersama-sama melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semua disehatkan badan, dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah di dalam kebaikan, dan kita di dalam meninggalkan dunia ini mati dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga salawat dan salam kita sampaikan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sabada termasuk akan tergolong atau terempat daripada orang-orang yang dicintai dan mencintai baginda Rasul. Mudah-mudahan kita sebagai orang tergolong yang diakui sebagai umatnya, umat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita insya Allah beberapa hari lagi kita memasuki tahun yang baru, yang perlu kita renungkan dan perlu kita syukuri. Alhamdulillah kita diberikan nikmat umur. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. Karena baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man talahu umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, seberuntung-beruntung manusia adalah yang panjang umurnya, lagi baik amal ibadahnya. Nah, mudah-mudahan kita tergolong akhir panjang umur, ibadah kita baik, ibadah kita banyak kebaikan. Jadi itu belum. Makanya dahulu
para sahabat dan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, dan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, kami iri dengan para nabi-nabi dan umat-umat yang terdahulu. Mereka panjang-panjang umurnya, ratusan tahun, bahkan ada yang sampai hampir 1000 tahun. Kami iri dengan mereka. Tentu dengan mereka umurnya panjang-panjang, tentu ibadahnya lebih banyak, ya Allah. Kami iri, ya Allah. Namun Allah memberikan keistimewaan kepada baginda Rasul dan kita umatnya. Kita dipertemukan dengan malam yang agung, yaitu satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, dengan adanya malam itu kita bisa mengimbangi umur para nabi dan para umat-umat yang terdahulu yang panjang, karena amal pahala kita dilipat gandakan. Bahkan kita bisa lebih daripada mereka. Beruntung kita menjadi umat daripada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita daripada ilmu tasawuf kita masih berbicara tentang qadar, tentang marah, tentang syarif. Kenapa mudah marah atau mudah syarif itu dilarang dan dicela di dalam Islam? Tentu akan berdampak kepada hal-hal yang tidak baik. Jadi perlu kita garisbawahi bahwa setiap aturan, setiap ketentuan yang diciptakan oleh Allah untuk manusia ini, yaitu berupa agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW yang berasal dari Allah, segala aturan, segala ketentuan itu untuk kemaslahatan kita sendiri, untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Allah ada mengambil dalam Tuhan. Jadi setiap yang dilarang pasti itu ada dampak yang tidak baik, dan setiap yang diperintahkan, setiap yang disuruh itu pasti berdampak kepada kebaikan untuk kita semua. Nah, itu juga tetap sifat yang dicela, sifat yang dilarang oleh Allah, dan itu akan berdampak kepada akibat yang tidak baik. Contoh lain, misalnya judi. Maaf. Judi itu dilarang. Apakah Allah mengambil keuntungan dari melarang sifat judi? Tidak ada. Dia tahu orang pemainnya itu banyak kalah mereka. Makanya di dalam bahasa kalah menang, kalahnya bertemu, berarti banyak kalah daripada menang. Lain orang berdagang itu banyak untung, kamu berdagang untung rugi, banyak istilahnya kalau pemainnya kalah menang. Dampaknya kepada kita semua, kepada manusia, coba biarlah berjudi. Sifat benci, sifat jahat, sifat hendak mengkali, sifat hendak menustai, sifat hendak menipu itu selalu berusaha. Main kalau berusaha untuk menciri ini menghubungi kawan ya, menghubungi musuh ya. Kayak pacaran itu sekarang kalau sifatnya hendak membenci, sifatnya hendak jahat, benci dari dalam. Jangan dia masalah berduitan, nambahan dia bentuk. Sampai dapat 15 pada 7 20 16 ya. Berusaha untuk jelas. Nah, makanya dampaknya kepada diri manusia. Misalnya pulang minuman, menyampaikan suatu kita saling mengingatkan saling. Kenapa dia? Yang pertama pakai duit mengembang. Yang kedua bisa mengganggu pikiran. Ini umur 80 tahun disangka umur 18 tahun.
Ya Allah. Nah, setiap yang dilarang oleh Allah itu berdampak kepada kita. Kemudian setiap yang disuruh itu pasti berdampak kepada kita kebaikan. Misalnya sifat yang dipuji oleh seorang sifat syukur. Di dalam Al-Quran pada surah An-Nahl, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbiya ghaniyyun karim." Barang siapa yang bersyukur maka syukur itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia. Surah An-Nahl. Jadi untuk kita semua, makanya dengan bersyukur itu ada banyak adab, merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Kita jangan pernah mencari kekurangan, syukuri apa yang ada. Kalau kita mencari kekurangannya, ada habis. Allah sudah tinggi bagus, rupa baik, putih, lambangnya sedang. Mencari kekurangan hidung sedikit, ya misalnya mencari kekurangan. Akhirnya karena mencari kekurangannya, hidung disuntik dengan silikon. Gara-gara disuntik, habis keluar gara-gara pindah. Bilang gara-gara pindah, gara-gara suntikan. Karena mensyukuri mencari kekurangannya. Alwi kita pada Allah menciptakan sadar dia, karena merasa kurang kabar ditarik diturisi sama orang. Amun tulisan dengan murah ya, boleh menghilang-hilang kepalanya. Saya pantau dari itu. Kita mencari kekurangannya, syukuri apa yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik. Jadi sifat-sifat yang dipuji oleh Allah, sifat-sifat yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu itu untuk kemaslahatan kita semua. Dengan bersyukur kita ada yang banyak macam, ada yang banyak, ada alhamdulillah, ada alhamdulillah. Nah, yang kedua bapak, sifat marah adalah sifat yang dicela, yang dibenci oleh Allah, dan akibatnya itu karena Allah melarang itu untuk kita semua. Secara jasmani, secara fisik, orang yang cepat marah, orang yang mudah marah itu akan menjadi tekanan darah tinggi. Dia namun tidak percaya dia orang nanggung mamanya, tak pacu ngomong mamanya, ambil siap, naik darahnya, dia naik darahnya. Secara darah tinggi, karena darah tinggi bisa menjadi serangan jantung. Kalau masih dia bisa membunuh darah panjang, kemudian kalih kulit, gara-gara salib bisa korban, kalih kulit besar itu. Kemudian bisa menggabung pernapasan, biar dia ulang nanggung main ulang salib itu. Kalau dia parah, ingat napasnya cepat, menggabung pernapasan. Dan tidak menutup kemungkinan bisa sakit kepala, dan bisa juga menyebabkan stres. Bahkan ada yang mengatakan orang penyalikan itu campak tumpah. Nah, jadi tidak ada awet anu yang tadi penyalikan, awet itu secara fisik, secara jasmani. Kemudian orang-orang yang penyalikan itu dijauhi orang-orang. Iya, kalau penyalikan orang-orang adalah sebab kalau tidak masalah komatnya habis kita itu dijauhi orang-orang, bisa memutus tali silaturahmi, dan terlebih daripada itu mendapatkan berkah dan makna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini urut sebagian mengulangi karena masalah beda mungkin malam ini subuh ini terakhir. Pada pertemuan berikutnya kita mengalami penyakit hati membicarakan tentang ada cara-cara untuk mengatasi sifat mudah marah. Yang pertama, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. Yang perlindungan karena marah itu setan, dari setan marah.
Yang kedua, setelah kita membaca ta'awudz, kita jangan lupa zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Di dalam surah Al-Fatihah ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, Allah bi dzikrillah tatma'innu qulub. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Adapun orang-orang yang beriman, hatinya menjadi tentram dengan mengingat Allah. Allah bi dzikrillah tatma'innu qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Apa itu? La ilaha abdul zikr, la ilaha illallah. Abdul zikr adalah la ilaha illallah. Nah, jadi sudah membaca tahu, makanya silakan berzikir bersama. Kita kayak berapa kali berzikir. Pertama minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian zikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Adapun orang-orang yang beriman, hatinya menjadi tentram dengan mengingat Allah. Allah dzikrillah tatma'innu qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Tentram itu nyaman. Tentram itu damai. Itu mesti ada puluh. Ada mungkin misalnya sambil berdiri la ilaha illallah, sambil mencari-cari, sambil bermain gitu. Nah, setelah daripada itu, untuk mengatasi marah, sebelumnya sudah disampaikan, yaitu dengan mengambil air wudhu. Baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, innal badari minas sayat wa inna sayat faydani huruki minan nar wa inna ma tudfa'una bilma faydah wa daba'adukum falyatawakkal. Sesungguhnya marah itu daripada setan, dan setan itu dijadikan oleh Allah daripada api. Hanya saja padamlah api apabila disiram dengan air. Maka bila marah seseorang, hendaklah dia berwudu. Jadi kan marah itu berasal dari setan. Sedangkan setan itu dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah dari api. Dan api itu akan padam, akan pajah apabila disiram dengan air. Oleh karena itu, apabila kita saling, kita ambil air wudu. Insya Allah kalau sudah berwudu damai, minta perlindungan Allah, sudah membaca zikir, sudah komponen, sudah mereda kemarahan, mereda emosi, sudah. Apalagi dengan mengambil air wudu, setelah mengambil air, bawa sholat menggunakan sesudah wudu, insya Allah semua kemarahan itu akan hilang. Kemudian keutamaan orang yang mampu menahan salib. Semalam sudah belum sebutkan bahwa orang yang paling kuat, orang yang paling gagah, orang yang paling perkasa, bukan orang yang tahan pukul, bukan orang ibarat betinju berbuat kepada pernah kalah. Namun orang yang kuat, orang yang gagah, orang yang harap adalah orang yang mampu menahan amarahnya, meskipun dirinya berhak marah. Berhak marah artinya dia dalam posisi yang benar. Kalau dirinya salib, orang yang dia salib, kalau berkutik, kalau wajib melawat, kalau wajib berutak, tapi dia tetap menahan marahnya, kadang memarah. Nah, itu adalah orang yang kuat, orang yang gagah. Kemudian yang terlebih hebat lagi, apabila orang itu zalim kepada kita, berbuat jahat kepada kita, kita bukan hanya menahan marahnya, tapi kita memaafkan kesalahan orang lain. Di dalam Al-Quran pada As-Surah ayat 40, وَجَزَاهُ
syai'atun misluha faman abaha wa aslaha wa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan. Nah ini makanya orang kita banyak berkisah bahwa itu karma itu pasti berlaku. Wajah syai'atun misluha, kejahatan, suatu kejahatan dibalas dengan kejahatan. Makanya karma berlaku. Dia misalnya pernah menempeli orang-orang kalau insya Allah dia dinyatakan dia kalau ada dia anak itu dia ada yang bisa beli dia kalau rumahnya berarti orang rumahnya apa dia suatu saat pasti dia menipu orang menjadi orang suatu saat dia pasti dijadi orang kalau ada dia anak itu dia. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan. Wajah syai'atun misluha, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan. Tetapi faman apa wa aslaha wa ajruhu 'ala Allah. Tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang jahat, maka pahalanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barang siapa yang berbuat baik, memaafkan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, maka pahalanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kada yang tahu pahala itu seberapa besar. Seberapa besar kada tahu. Kada tahu. Makanya pahalanya Allah yang memberikan pahala. Kawan kita. Memang orang-orang yang ada dalam kawan. Orang itu jadi malas kita. Kuasa pernah membunuh kita, bahkan menyakiti kita, mencela kita, menipu kita. Kemudian kita berbuat baik, memaafkan kesalahannya, bahkan bukan hanya memaafkan kesalahannya, kita berbuat baik kepada orang yang jahat kita. Luar biasa. Kalau urut baik lawan Satya berbuat baik wajar. Tapi urut itu jahat lawan dia, zalim lawan dia. Biar berbuat baik lawan walaupun urut jahat, nah itu luar biasa. Makanya Allah yang memberi mengajar pahalanya, karena saking besarnya pahalanya. Manusia ada yang tahu. Sudah kita tahu pada ayat Amin. Ya Allah. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala aturan, segala ketentuan yang diciptakan oleh Allah itu untuk kemaslahatan manusia. Dan juga ketentuan-ketentuan itu diberikan Allah sanksi. Apabila taat, nah ayat itu saja dari amman ladina amanu wa amilus sholihati walahum jannatul ma'wa bima kanu ya'malun. Amman ladina amanu wa amilus sholihati walahum jannatul ma'wa bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman, yang melakukan amal soleh, apa amal soleh? Sholat, puasa, zakat itu yang wajib, kemudian infak, sedekah, membantu orang lain dan lain sebagainya, itu amal soleh. Mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, itu amal soleh. Amal ladina amanu wa amilus sholihati walahum jannatul ma'wa, maka surgalah tempat tinggal mereka sebagai balasan atas amal yang mereka kerjakan. Kita masuk ke dalam amin. Ya Allah. Kemudian kelanjutannya ini sanksi bagi orang yang ada mentaati aturan Allah. Wa amal ladina fasaqu faqallahu narun lama aradu ayyahujun minha ma'ayubiha wa qila lahum dhuqu azaban alladhi kuntum bihi tukadzibun. Adapun orang-orang yang fasik, orang yang durhaka kepada Allah, mereka dihalau masuk ke dalam neraka.
Makanya orang Arab setiap dia mau beli Al-Quran sambil menangis. Bulannya kan mengerti bila kita ajak neraka, bulannya menangis. Wa aman ladina fasaku fama munaruna wa arahu ayyawaju minha wa qayubiha wa qila lahum dukum azaban ladin bihi tukadzibun. Mereka dimasukkan ke dalam neraka, lari mengahaknya Allah. Allah itu ada di neraka. Kemudian dihalau oleh malaikat dia bertiga. Itu dihalau masuk hujan malaikat dia bertiga. Merasakan ya dahulu siksa neraka yang pernah kamu rasakan. Jadi ketentuan Allah itu kemaslahatan untuk diri manusia semua apabila dilaksanakan, apabila ditinggalkan itu mudaratnya kepada manusia semua. Dan Allah memberikan sanksi. Tidak tanggung-tanggung Allah yang maha kuasa, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha perkasa yang memberikan sanksi. Bilainya kayak ini, hukumannya kayak ini. Bilainya dari kayak hukumannya kayak ini. Siapa yang bisa membangkang Allah? Coba yang memberikan sanksi. Saya orang presiden ya, orang bisa membawa, tapi Allah yang memberikan sanksi. Jadi dua pilihan. Apalagi Quran terus mengatakan kalau jannatul ma'wa nuzulan biman dan tidak malu yang pertama orang-orang yang saleh. Wa amal ladina fasaqu fa aqamu nar kunama ala tajawuzu minha wa ayuha wa qila lahum dhuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Orang-orang anda itu kan yang orang Arab ini mengerti bahasanya bila yang membaca surat-surat ada menantikan yang membayarkan malaikat sebanyak malaikat menjaga neraka. Tangan setelah ini bisa meraup 40.000 penghuni neraka. Tangan kiri bisa meraup menangkap 40.000 penghuni neraka. Betis kiri, betis kanan bisa meraup 40.000 penghuni neraka. Betis kiri bisa meraup 40.000 penghuni neraka. Bukan main itu anak buahnya ya. Nama malaikat jabatnya malaikat paling anak buahnya. Malaikat ada kalau misalnya bosnya. Nah, Bapak Ibu dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat kita dalam apalagi seiring dengan bertambahnya umur, kita isi, kita ubah karena kebiasaan yang terbaik kita ubah. Kebiasaan yang terbaik kita ubah baik karena berusaha dari sekarang untuk merubahnya. Kapan lagi, karena pada tahu kita kapan kehidupan ini akan berakhir. Nah, kayak wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Segera ubah yang matanya kuil membaca kalimat-kalimat thayyibah sambil duduk. Baca zikir, baca salawat, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lawas dan berzikir sambil wafat, baca astagfirullah, 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 astagfirullah. Sampai yang dulu semua astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anak langkah lagi baca zikir istighfar. Sudah banyak tuh baca salawat. Karena disebutkan barang siapa yang hidup bersama kebiasaan, maka dia akan mati bersama kebiasaan itu. Ada kalau kita kebiasaan yang terbaik ketika hendak mati, sama saja. Dijuluki anak pasti ada yang menyebut. Dijuluki pula tambahnya kalau dia harus pasti dijuluki pula. Oh jangan begini kalau orang yang besar di rumah yang itu tuh enak. Banyak yang mengukir atau dulu. Tapi kebiasaan yang terbaik. Nah, mudah-mudahan kebiasaan yang baik ini menghantarkan kita pada kematian kalimat la ilaha illallah
Muhammadar Rasulullah. Memata bahwa annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengatakan dan yakin bahwa dia Tuhan selain Allah, maka dia akan masuk surga. Makanya bila anak kulit hati kepanggil apa itu baca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sampai tadi. Pokoknya habis mengerjakan sesuatu ada kepanggil lagi baca la ilaha illallah la ilaha illallah. Begitu berapa? Ada tabur tasbih kan bertasbihan baca la ilaha. Dan ada kepanggil dua istirahat daripada memanggil dengan aktivitas itu baca orang la ilaha illallah la ilaha illallah. Kemudian kulit malam makan kulit sudah kira-kira akan dipanggil lagi. Lagi sudah selesai berurusan, sudah selesai berurusan. Baca orang la ilaha illallah la ilaha illallah. Nah mudah kebiasaan itu, maka bila kebiasaan itu setiap pembicaraan kita tutup dengan la ilaha illallah, insya Allah di akhir hayat kita mengucap juga la ilaha illallah. Berarti kita mati mendapatkan rahmat daripada Allah, mati dalam keadaan umroh. Tapi maka itu yang kita harapkan, itu yang kita harapkan. Sholat takbiratul mantap, ustadzil fadl majlis sholat wajib mustaqbil berarti keadaan imam lillahi ta'ala Allah atau sembahyang sholat. Ustadzil fadl majlis sholat wajib mustaqbil berarti keadaan lillahi ta'ala Allah akbar. Mantap takbirnya, niatnya apa? Kemudian membaca doa yang kita Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai selesai. Mantap baca Fatihah yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sembahyang sholat membaca rakaat pertama membaca surah Yasin wal Qur'anil Hakim. Mantap selesai. Rakaat kedua membaca surah Waqiah. Mantap. Begitu at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Belum sempat mengucap salam Al-Quran sia-sia sembahyang kita laksanakan takbiratul ihram. Nah begitu juga kehidupan saleh, rajin ke majelis, sholatnya pada ketiga waktu. Tapi di akhir hayat lidah kita terkekang, lidah kita, hati kita tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Namun tadi kebiasaan itu akan mengantarkan kita pada kematian. Barang siapa yang hidup bersama kebiasaan, maka kebiasaan itu akan mengantarkan kita pada kematian. Oleh karenanya ibadah yang kita lakukan untuk majelis, sholat segala macam itu yang bisa kebiasaan itu yang menyebabkan yang mengantarkan kita pada kematian. Walaupun tadi bahasanya sudah sempurna segala macam, pas sia-sia sholat. Tapi usaha yang pertama dasar diawali dengan yang baik-baik. Mudah-mudahan kita berdoa pada saat ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pembicaraan tadi wajadahu sayyatun misluha. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan. Jadi kejahatan akan dibalas dengan suatu kejahatan. Tetapi paman Allah wa aslaha wa yahfadu Allah. Tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya daripada Allah Subhanahu wa taala, artinya pahalanya sangat besar. Innahu la yuhibbul dzalimin. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang berbuat zalim. Penutup daripada pembicaraan kita, ingatlah, marah yang dilarang itu adalah marah yang dihusung oleh hawa nafsu. Nah, jadi di sini kesimpulannya penyalikan itu kada semua dilarang, kada semua kada boleh. Ingatlah bagian ini, marah yang dilarang itu adalah marah yang dihusung oleh hawa nafsu yang tidak berdasarkan pada kebenaran.
karena merasa hebat, merasa lebih mulia, merasa lebih berilmu, merasa lebih kaya, merasa lebih disepelekan orang saling itu pada dasarnya. Karena pembicaraan sedikit ke situ saling itu pada dasarnya. Ingat ya ini, marah yang dilarang adalah marah yang diusung oleh hawa nafsu. Tetapi jika yang berdasarkan pada kebenaran tidak dicela, tidak dilarang. Kayak apa? Misalnya mencari ini yang membuka aurat itu ada cara. Mencari anak, ada mau sembahyang, ada mau sholat, itu ada cara. Nah, jadi ada dua bahwa marah yang dilarang itu adalah marah yang tidak berdasar, marah yang diusung oleh hawa nafsu. Akan tetapi marah yang berdasarkan kebenaran, apalagi untuk menjujuki perintah Allah dan meninggalkan arahan Allah, itu memang sangat dianjurkan. Maka asyik dalam adal kufar, orang Islam itu tegas terhadap orang-orang kafir dan orang-orang selain daripada agama Islam. Misalnya agama kita dihinakan, agama kita direndahkan, dinistakan, kita berdiam, itu salah, itu pada diri kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sebenarnya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah sehingga kita bisa menjauhi, meninggalkan segala macam kerusakan hati, penyakit batin, dan mudah-mudahan kita bisa mengisi hidup kita dengan ketaatan batin. Mudah-mudahan kita diselamatkan di dunia dan juga diselamatkan di negeri akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
المحدثين والفقراء والمساكين والصدقة الرقية للمهاجرين والتابعين إلى يوم الدين ثم إلى أن قرأهم بسببهم وتلي القرآن العزيز بذاته وجهته ونفعته به وباسمه يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى المطايعهم وربهم من أول المسلمين كافة وقدمهم دائما لا إله لهم اللهم اهدهم جميعا برحمتك واهدنا ويوم بمسجدك أنت ملك ونسأل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وولينا واهدنا بسبب أعمالنا ولدي إيمان لا يسلم من توفنا وأنت علينا وأنت واجعلنا من الدنيا التي آجالك ولا إله إلا الله محمد رسول الله آمين علينا يوم ومن علينا كل يوم وقال بها يوم الله بك السلام ثم إلى الأبدين أن نسلم على الملائكة المقربين والقربين وإلى سادة المقدسين وهم الأصحاب وظهرها أين تنطيقك ومن أرهم يا مولانا يا رب العالمين اللهم اجعل محمد ومغفرة والتقوى برحمتك يا ارحم الراحمين اغفر لهم وارحمهم وعافهم اللهم اغفر لهم ورزقنا من الجنه ولا تكفر من حفره من حفره محمد القران واجعلنا اماما وقرا ورحمه اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا تلاوته عن ليل وآناء وبالصلاة والتسليم على محمد وعلى آله وصحبه وعلى المشاهدين أجمعين اللهم صل في الدين وعافية في الجسد وزينة في علمه وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم اجعلنا في سكرة الموت والنجاة من النار وعافى عنا الرسالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا برحمتك إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام